Jadi Pak Ustadz Firanda, yang dibicarakan di dalam ayat ini, maknanya atau maksudnya atau artinya tidak seperti yang Anda maksudkan, tidak seperti yang Anda pahami. Ya saya maklum sih kemudian Anda bisa gagal paham mengenai ayat ini. Ya Anda menyebutnya saja udah salah. Ya, Anda menyebutnya kitab Injil, padahal ini bukan kitab Injil. Shalom teman-teman, selamat siang, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam bagian ini kita akan menyimak satu cuplikan video dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian, ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas itu apa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Tentulah Allah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar kan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya dan teruntuk Pak Ustadz Firanda. Dengarkan ya, kitab Injil itu bukan di dalam perjanjian lama tetapi di dalam perjanjian baru. Terdiri dari 4 kitab. Mulai dari kitab Matius, Markus, Lukas dan juga kitab Yohanes. Sedangkan kitab Kejadian itu salah satu dari kelima kitab Taurat. Karena kitab Taurat itu atau sebutan lainnya adalah Pentateuch terdiri dari 5 kitab. Mulai dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga kitab Ulangan. Jadi itu bukan kitab Injil. Aduh, Pak Ustadz Firanda. Dan mari kita lihat teman-teman di dalam Alkitab. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Karena yang menerima perintah pertama sekali bahwa pohon di tengah taman itu tidak boleh dimakan adalah Adam. Terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17 begini firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan kemudian nanti kalau teman-teman baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 mulai dari ayat pertama dan seterusnya. Maka disinilah peristiwa kejatuhan manusia dalam dosa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah apakah arti mati di dalam bagian ini sama seperti yang dijelaskan ataupun dipresentasikan oleh Pak Ustadz Firanda? Tentu saja jauh beda. Sebab penekanan utama di dalam ayat ini bahwa ketika engkau memakannya, engkau akan mati. Ini bukan mati secara fisik. Yang sedang dimaksudkan adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Makanya setelah Adam dan Hawa makan buah pohon di tengah taman itu, kalau teman-teman membaca dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 dan sampai seterusnya, itu mereka pada akhirnya merasa malu dan bahkan juga diusir dari Taman Eden. Jadi inilah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16-17 yang disampaikannya kepada Adam. Dan hal ini juga sudah diketahui oleh Hawa. Jadi tidak ada hubungannya dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Firanda. Oh, ketika mereka makan harusnya mereka mati dong. Tetapi pada kenyataannya nggak mati, berarti Allahnya ngimbul. Yang ngimbul itu adalah Ustadz Firanda. Coba bayangkan ya teman-teman, kalau misalnya model atau cara penafsiran seperti ini
Seperti yang dilakukan oleh Ustadz Firanda ini kita terapkan terhadap kitab sucinya mereka. Ustadz Firanda. Jadi yang dibicarakan di sini itu bukan tentang mati secara fisik. Dan memang kalau kita baca Alkitab secara keseluruhan, Alkitab itu selalu menekankan bahwa kematian itu orientasi utamanya, penekanan utamanya adalah terpisahnya hubungan manusia dengan Allah atau terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Karena itulah di dalam kitab Injil, Yesus pernah berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku atau ada di dalam aku, ia tidak akan mati sampai selama-lamanya sekalipun ia mati. Mengapa Tuhan Yesus berkata begitu? Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa kematian itu sebenarnya hakikatnya adalah terpisahnya manusia dengan Allah. Jadi ketika kemudian ada orang yang percaya dan berada di dalam Tuhan Yesus, maka orang itu sekalipun akan mengalami kematian secara fisik, tetapi ia akan tetap memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Dan inilah yang dibicarakan dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17 dan juga dalam kitab Kejadian pasal 3 ini. Ini kematiannya bukan tentang kematian secara fisik, tetapi mengenai hubungan manusia dengan Allah kalau mereka melanggar, itu menjadi rusak, terputus. Dan inilah hakikat dari kematian dalam perspektif iman Kristen. Bukan tentang mati secara badannya ini atau mati fisik, bukan itu penekanan utamanya. Hakikatnya adalah hubungan manusia dengan Allah itu terputus. Jadi kepada Pak Ustadz Firanda, karena tadi Anda mengatakan bahwa yang membuat narasi ini salah, Anda yang salah menafsirkannya. Karena itulah, gimana Anda nggak salah menafsirkannya? Di bagian awal saja Anda sudah salah dengan mengatakan bahwa mari kita melihat kisah Adam di dalam versi Injil. Ya wajar memahami kitab Kejadian saja menyebutnya sebagai Injil, ya sudah wajar bagaimana mengerti tentang isi di dalamnya. Anda menyebutnya saja sebagai Injil itu sudah salah di bagian awal. Karena harusnya ini kan masuk dalam kategori pengetahuan umum kalau dalam iman Kristen. Jadi ketika Anda mengatakan Anda akan membuka kitab Injil dan yang Anda buka adalah kitab Kejadian, kalau dalam iman Kristen yang sudah biarkan saja. Ustadz Firanda, saya tidak bermaksud menertawakan Anda, tetapi memang apa yang Anda lakukan dalam bagian ini buat saya tertawa, karena yang mahasiswa teologi yang baru masuk pun, atau bahkan anak-anak pemuda Kristen yang sudah ikut pendalaman Alkitab atau memang ikut kegiatan pemuda, biasanya mereka akan diajar tentang iman Kristen. Mereka juga sudah tahu kalau kitab Injil itu adanya di dalam perjanjian baru, bukan di dalam perjanjian lama. Dan ini teman-teman, menariknya, hal seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Ustadz Firanda ini. Kalau kalian menonton video-video sebelumnya, banyak mualaf yang mengatakan bahwa Injil itu adanya di dalam perjanjian lama, dan mereka ini suka mengaku sebelum menjadi mualaf mereka ini berasal dari agama Kristen. Harusnya kalau mereka ini berasal dari agama Kristen, tentu saja tahu bahwa Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes.